Seseorang berlari kepayahan dari kejaran monster. Mengkhawatirkan nyawanya karena monster melompat dan mendekati mangsa untuk menerkam. Tiba-tiba kilatan cahaya menghancurkan monster dan menyelamatkan nyawanya. Seseorang lain menyelamatkan dan menanyakan keadaan Takaya, bocah yang hampir menjadi korban. Si penyelamat dipanggil ketua kelas oleh Takaya menganggap Takaya terlalu lemah untuk menghadapi kobold. Takaya berniat membantu tetapi takut monster, segera disuruh kembali ke tempat perlindungan bersama rekan kelas lain. Perlindungan dengan puing bekas kecelakaan bus. Tempat perlindungan yang telah berburu binatang sebagai bahan pangan. Ketua kelas yang kembali disambut riuh oleh rekan-rekan lain. Takaya segera diminta untuk memproses babi hutan menjadi daging. Diminta jangan bermalasan karena cuma itu kemampuan dia. Si ketua meminta perhatian dari rekan kelas lain menyatakan sudah sebulan semenjak kecelakaan bus. Mereka adalah penyintas yang selamat. Tiadanya orang dewasa dan tiada sinyal seluler, bantuan yang diharap tidak bakalan datang. Harus menerima kenyataan bahwa mereka terlempar ke dunia lain. Masing-masing mendapat kemampuan istimewa, ada yang jago bertarung dan ada yang mampu menyembuhkan. Sedangkan dia sendiri punya serangan listrik, memiliki kemampuan istimewa adalah menjadi hal yang lumrah di dunia lain ini. Kecuali satu orang, Takaya Nagami, tidak mempunyai kemampuan apapun. Demi menghemat makanan, minta kesepakatan untuk mengusir Takaya dari tempat perlindungan, yang segera disetujui oleh rekan lain. Dengan kesepakatan suara bulat, Takaya diusir dan harus meninggalkan tempat perlindungan. Suetsugu menyatakan, biarpun terusir, Takaya harus tetap menyelesaikan tugasnya. Karena Suetsugu sendiri tidak tahan dengan bau amis. Tidak ada pilihan bagi Takaya karena dia tidak bisa berburu dan tidak punya kemampuan sihir. Si ketua bilang ini adalah pekerjaan yang cocok untuk pecundang. Itu pun bukan keinginan Takaya yang merasa sebagai manusia biasa sejak lahir. Pada saat pengolahan, tanpa sadar memperoleh suatu benda ajaib berkilau yang mengundang keheranan anggota kelas yang lain. Benda itu adalah batu gaib tidak berharga yang biasa terdapat di dalam binatang buas. Segera direbut Suetsugu dari tangan Takaya. Mengancam Takaya pada saat melakukan protes. Si ketua kelas bilang untuk berhenti membuli Takaya karena dia sudah bukanlah bagian dari kelas mereka. Suetsugu mengusulkan si Takaya jadi budak mereka, yang ditolak ketua kelas karena tidak sesuai dengan citranya sebagai manusia yang berbudi luhur. Dan segera menyuruh Takaya untuk segera hengkang dengan memberikan berbagai benda minimal untuk bertahan hidup. Takaya mencoba untuk meminta belas kasihan karena dirinya tidak akan mampu bertahan dengan semua mara bahaya yang ada di luar sana. Si ketua kelas berkeras untuk Takaya berkorban dan mengerti bahwa ini dilakukan semua demi kepentingan kelompok. Takaya dengan sedih dan berat hati, segera pergi meninggalkan perkampungan. Yang mendapatkan makian, ejekan dan perlakuan buruk dari teman kelas yang lain ketika menuju pintu keluar. Tidak jauh kemudian, terdengar suara memanggil Takaya. Si pemilik suara adalah gadis cantik bernama Mizukami, memberikan batu gaib ke Takaya yang diselinap balik dari Suetsugu. Takaya terharu oleh sikap Mizukami yang selama ini selalu baik kepadanya. Mizukami mencoba meyakinkan bahwa Takaya bisa kembali ke perkampungan apabila keadaan sudah reda. Takaya setelah mengucapkan selamat tinggal ke Mizukami, bertekad tidak akan kembali akibat perlakuan buruk teman kelas yang lain. Menyadari tiada tempat bagi dirinya di dunia manapun, galau dengan langkah apa selanjutnya yang harus dia lakukan. Juga menyadari umurnya yang tidak lama, setelah memasuki kota terdekat, mencoba semua yang selama ini belum pernah dilakukan. Mulai dari menenggak minuman keras hingga perbuatan dewasa di atas 18+. Segera kecil hati setelah kewalahan mendapat banjir rangsangan dan melarikan diri keluar kota ke dalam hutan. Sambil menangisi nasibnya, memuntahkan minuman keras yang terasa buruk di mulut. Memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada saat itu juga. Takaya mengalami kilas balik kehidupannya yang penuh kesepian pada saat ajal datang menjemput. Pada pagi harinya, seorang gadis membangunkan, dan segera memanggil teman-temannya yang lain setelah Takaya tersadar. Ketiga orang dengan tertawa menjelaskan bahwa pisau yang dipakai itu tumpul. Takaya pun jadi tambah sedih karena bundir saja blunder. Ketiganya memperkenalkan diri, Meryl sebagai pendeta, Daixi kesatria dan Roar ahli panah sebagai kapten. Mereka berempat akhirnya beranjak dari tempat itu setelah Takaya Nagami memperkenalkan diri. Dalam perbincangan, Roar yang kini mengetahui duduk perkaranya, sudah semestinya Takaya segera putus hubungan dan melupakan teman kelasnya sambil bertanya tugasnya apa di perkampungan.
Takaya menjelaskan dia cuma melakukan hal kecil, mengolah binatang buruan dan pekerjaan remeh lain yang teman kelasnya enggan mengerjakan. Setelah mendengar penjelasan Takaya, Roar penasaran apakah kesaktian Takaya adalah fabrikator. Salah satu dari profesi yang sangat terhormat. Karena kemampuan fabrikator untuk mengolah flora dan fauna menjadi material yang berguna, salah satunya menjadi bahan pangan. Itu pun hanya di level 1 tingkat rendahan, fabrikator mumpuni biasanya di level 3 bahkan 4. Takaya yang masih kebingungan segera disela Roar sambil menunjuk batu gaib yang dibawa, karena hanya fabrikator mumpuni yang bisa mendapatkannya. Takaya bilang dia sering mendapatkannya dari binatang buruan, tetapi lebih memilih mendapatkan kesaktian tempur atau sihir. Roar menjadi jengkel dengan kedunguan Takaya yang tidak mengetahui apa itu batu gaib sebenarnya. Sambil menjelaskan, sebagai saripati binatang buas, merupakan bahan baku yang sangat langka dalam pembuatan senjata pamungkas dan jamu kuat. Karena hanya seorang ahli mumpuni di level 3 atau di atasnya yang mampu mengambilnya. Daik menambahkan, apalagi batu gaib merah milik Takaya, sudah dipastikan level Takaya lebih tinggi dari Roar pemanah level 3. Ditambah dengan latihan yang tepat, Takaya memungkinkan untuk menaklukkan naga. Takaya cuma bisa tercengang, tidak percaya dengan apa yang telah didengar. Meryl mengusulkan Takaya untuk bergabung dengan serikat supaya bisa mengevaluasi kesaktian aslinya dengan tepat. Dengan evaluasi yang tepat, bakat dan kemampuan seseorang akan semakin sempurna. Dan menambahkan, serikat membutuhkan talenta hebat seperti Takaya. Takaya terdiam mengenang semua kenangan buruk teman kelasnya. Akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan serikat. Dan disambut riang gembira oleh ketiganya. Memastikan apapun yang terjadi nantinya, Takaya sudah menjadi teman anggota kelompok. Di atas kapal yang sedang membelah ombak, Takaya mengagumi keindahan kota di hadapannya. Meryl menyatakan dunia ini luas, janganlah mudah putus asa. Takaya pun menyesali pikiran gelap dan aksi putus asanya di waktu lalu. Akhirnya mereka semua tiba di serikat, Siret. Roar ingin segera memperkenalkan Takaya disambut oleh Mita. Mita si gadis berkacamata bilang Pak Kepala sedang berada di ruang kantornya. Mereka semua tercengang melihat apa yang terjadi di dalam ruangan dan meminta Pak Kepala untuk segera berpakaian. Pak Kepala mesum dan masokis, memperkenalkan dirinya bernama Rudra, menyaksikan kemampuan Takaya sambil memeriksa batu gaib merah. Untuk pembuktian, Takaya harus melakukan evaluasi kesaktian dengan cara meletakkan tangannya di atas kertas khusus. Takaya pun meletakkan tangan untuk dievaluasi. Semakin kecewa mendapati tidak ada suatu apapun yang terjadi, hingga seseorang berteriak untuk melihat ke arah belakang. Karena kemampuan tiap orang berbeda, semua terpana dan kagum dengan hasil evaluasi Takaya. Ada kemampuan yang menggapai langit, ada kesaktian yang meliputi bumi. Kemampuan Takaya adalah Root, kesaktian untuk menguasai segalanya. Siret beruntung memiliki Takaya sebagai anggota, karena kemampuan seseorang tidak bisa diukur hanya dari penampilannya saja. Ketiga orang sahabatnya bersorak gembira. Takaya sambil mengenang masa lalu yang kelam, bertekad untuk meningkatkan kemampuannya sebagai fabrikator di dunia ini. Pesta penyambutan pun dilakukan. Dalam keriuhan pesta penyambutan, Meryl mengingatkan untuk tidak minum terlalu banyak daripada melakukan tindakan nekat akibat berpikiran gelap. Takaya pun meyakinkan Meryl, ia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Mita dan Meryl terlihat saling memperebutkan perhatian Takaya membuat Takaya meminta pertolongan Daik. Daik tertawa dan menyarankan Takaya untuk menikmatinya saja dan pesta pun berlangsung semakin meriah. Takaya terbangun di pagi harinya dalam keberantakan bekas pesta semalam. Terdengar langkah kaki wanita mendekati dan mendapati Takaya sudah tersadar dengan sendirinya. Wanita itu bilang Takaya adalah bocah yang cute di hadapan Takaya yang sedang kebingungan dengan siapa dia berbicara. Tiba-tiba Takaya mendapati dirinya melayang tinggi di udara terjun bebas ke bumi. Secara ajaib, Takaya berpindah ke banyak lokasi dan akhirnya jatuh di hadapan wanita cantik yang melemparnya ke udara. Wanita cantik nan seksi itu menyatakan dirinya adalah guru bagi Takaya Nagami.